Salam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Sarmi sekalian dengan NIM 20030566025, jurusan Peternakan Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang materi sistem kandang sapi yang dilakukan untuk memenuhi tugas praktikum ilmu ternak perah. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, manajemen perkandangan. Perkandangan merupakan aspek fisik yang berkaitan dengan kandang dan sarana maupun prasarana yang bersifat sebagai penunjang perlengkapan dalam suatu peternakan. Kandang merupakan suatu bangunan yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi ternak. Kandang berfungsi untuk melindungi sapi terhadap gangguan luar yang merugikan. Lokasi kandang harus dekat dengan sumber air, tidak membahayakan ternak, dan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk. Lokasi usaha peternakan diusahakan bukan areal yang masuk dalam daerah pengawasan kota dan juga merupakan daerah yang nyaman dan layak untuk peternakan sapi perah. Kandang yang digunakan untuk sapi perah disediakan dengan berbagai tipe kandang, yaitu kandang pedet lepas sapi, kandang sapi darah, kandang sapi dewasa atau kandang sapi masa produksi, dan kandang sapi kering kandang. Daerah-daerah yang cerah dengan matahari penuh tinggi, atap kandang sebaiknya antara 3,6 sampai 4,2 meter. Ketinggian tersebut sudah cukup untuk mengatasi difusi radiasi matahari yang diterima sapi di dalam kandang. Pembuatan ventilasi untuk daerah tropis sebaiknya menggunakan ventilasi dinding terbuka dengan menempatkan kandang pada letak daratan yang tinggi, sehingga ventilasi akan mendapatkan hembusan angin yang akan mereduksi panasnya suhu tubuh sapi. Produksivitas sapi perah akan optimal apabila dipelihara pada kandang yang suhu berkisaran antara 18 sampai 21 Celcius dan kelembapan udara 55%. Kelembapan yang ideal untuk sapi perah adalah 60-70%. Selanjutnya, sistem perkandangan. Sistem perkandangan sapi perah ada 3, yaitu konvensional tipe, di mana kandang diberi penyekat di antara sapi sehingga ternak tidak bisa bergerak dengan bebas. Loose housing, di mana ternak dilepas di kandang yang luas dan dapat bergerak bebas kemana-mana. Yang ketiga, tipe kandang restal. Pada prinsipnya sama dengan kandang loose housing. Pada kandang kristal diberikan tempat untuk istirahat sapi yang disekat-sekat untuk setiap 1 ekor sapi. Ukuran kandang seharusnya memberikan luas daerah sekitar 3 meter persegi untuk 1 sapi. Kandang kristal baik loose housing untuk sapi yang berproduksi tinggi karena sapi dapat selalu bergerak bebas yang menjaga kesehatan tulang dan mencegah kelumpuhan pada sapi. Selanjutnya, tipe kandang. Tipe kandang terdiri dari 2 tipe, yaitu kandang 1 deret dan 2 deret. Tipe 1 deret di mana kandang hanya memiliki rangkaian deretan sapi yang menghadap utara atau selatan, sedangkan tipe 2 deret sapi ditambah rangkaian sederet sapi di mana posisi antara 2 deretan sapi bisa saling berhadapan atau saling membelakangi. Selanjutnya, macam-macam kandang. Berbagai macam kandang menurut kegunaannya dibagi menjadi 6, yaitu kandang sapi perah laktasi, kandang pejantan, kandang darah, kandang sapi kering kandang pedet, dan kandang karantina. Fungsi kandang. Yang pertama, melindungi ternak dari perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim seperti panas, hujan, dan angin. Yang kedua, mencegah dan melindungi ternak dari penyakit. Yang ketiga, menjaga keamanan ternak dari pencurian. Yang keempat, memudahkan pengelolaan ternak dalam proses produksi seperti pemberian pakan, minum, pengelolaan kotoran atau limbah, dan perkawinan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yaitu persyaratan kandang. Pembuatan kandang untuk sapi perah perlu memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain dari segi teknis, ekonomis, kesehatan kandang seperti ventilasi kandang dan pembuangan kotoran, efisiensi pengelolaan, dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Pemilihan lokasi.
Pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih lokasi antara lain adalah persediaan sumber air untuk minum, memandikan dan membersihkan kandang ternak. Yang kedua, dekat dengan sumber pakan. Yang ketiga, memudahkan akses transportasi untuk penyediaan pakan dan pemasaran. Yang keempat, tersedia areal untuk perluasan jika dibutuhkan. Yang kelima, lokasi lebih tinggi dari sekelilingnya sehingga memudahkan untuk pembuangan limbah dan menghindari genangan air pada waktu hujan. Yang keenam, jarak kandang dengan bangunan umum dan perumahan minimal 10 meter. Yang ketujuh, tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Yang ke-8, relatif jauh dari jalan umum. Yang terakhir, limbah ternak dapat tersalur dengan baik. Selanjutnya, rancangan pembangunan kandang. Konstruksi sangat menentukan ketahanan bangunan. Kandang harus dibuat sekokoh mungkin sehingga mampu menahan beban dan benturan serta dorongan yang kuat dari ternak. Mudah dibersihkan, mempunyai sirkulasi udara yang baik sehingga tidak lembab dan tersedia tempat penampungan kotoran beserta saluran drainasenya. Kandang dan perlengkapan ditata dengan baik sehingga dapat memberikan kenyamanan pada ternak serta memudahkan peternak bekerja untuk memberi pakan, minum, membuang kotoran dan menangani kesehatan ternak. Konstruksi kandang dirancang sesuai dengan agroklimat wilayah setempat, tujuan pemeliharaan, dan status fisiologis ternak. Untuk daratan tinggi, model kandang sapi perah yang baik adalah lebih tertutup untuk melindungi ternak dari cuaca dingin. Sedangkan untuk daratan rendah, sebaiknya yaitu bentuk kandang yang lebih tinggi dan lebih terbuka. Tipe dan bentuk kandang disesuaikan dengan status fisiologi dan pola pemeliharaan ternak seperti kandang pembibitan, penggemukan, pembesaran, kandang beranak atau menyusui, dan kandang pejantan. Bagian-bagian kandang. Yang pertama, lantai kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin, dan tidak terlalu kasar, mudah dibersihkan, dan mampu menopang beban yang ada di atasnya. Dapat berupa tanah yang dikeraskan, beton atau pasir semen, dan kayu yang kedap air. Tingkat kemiringan lantai kandang sangat penting untuk menjaga drainase kandang. Tingkat kemiringan lantai tidak boleh lebih dari 5%, artinya perbedaan tinggi antara lantai depan dengan lantai belakang pada setiap panjang lantai 1 meter tidak boleh lebih dari 5 cm. Yang kedua, atap kandang. Dapat dibuat dari bahan yang mudah seperti atap alang-alang, daun kelapa, atau menggunakan seng dan asbes. Untuk atap yang berasal dari kelapa dan daun alang-alang perlu lebih miring sekisar 30% sehingga air hujan yang jatuh dapat segera mengalir, sedangkan atap seng dan asbes kemiringan minimal 15% untuk dapat menjamin air hujan dapat mengalir dengan baik. Untuk daerah kering beriklim, sebaiknya ketinggian atap minimal 3,5 meter untuk menjamin sirkulasi udara di dalam kandang. Yang keempat, kerangka kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana seperti kayu turi, bambu, batang pohon kelapa, ataupun semen jika ingin membuat kandang modern dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dari sang peternak. Yang kelima, dinding kandang. Untuk daerah kering beriklim harus terbuka dan sebaiknya hanya berupa kayu palang untuk menjaga ternak tidak keluar, dan kayu palang tertinggi harus lebih tinggi dari sapi waktu berdiri. Yang keenam, tempat pakan dan minum. Tempat pakan maupun tempat minum seharusnya terbuat dari beton semen. Tempat pakan harus selalu dibersihkan ketika saat melakukan pemberian pakan yang baru. Sebaiknya tempat pakan memiliki permukaan yang halus agar sapi dapat makan sampai tuntas dan memudahkan dalam pembersihannya. Tempat minum otomatis pada ternak sapi perah sangat efektif karena tempat minum otomatis sangat mudah digunakan oleh ternak, dilengkapi dengan plastik sebagai bahan pembuatan sehingga tidak mudah rusak dan aman. Selain itu, bentuknya yang seperti mangkuk dengan posisi kantong yang tepat sebagai keluarnya air saat terkena tekanan. Sarana dan peralatan kandang. Kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal. Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran. Sementara kandang tipe ganda, penempatan dilakukan pada dua jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Di antara kedua jajaran tersebut biasanya dibuat jalur untuk jalan.
Kandang penggemukan biasanya berbentuk tunggal apabila kapasitas ternak yang dipelihara hanya sedikit. Namun untuk kegiatan penggemukan bersifat komersial, ukuran kandang harus lebih luas dan lebih besar sehingga dapat menampung jumlah sapi yang lebih banyak. Ukuran kandang untuk seekor sapi jantan dewasa adalah 1,5 kali 2 meter, untuk sapi betina dewasa adalah 1,8 kali 2 meter, dan untuk anak sapi cukup 1,5 kali 1 meter per ekor. Perlengkapan kandang yang termasuk dalam perlengkapan kandang adalah tempat pakan dan minum yang sebaiknya dibuat di luar kandang, tetapi masih di bawah atap. Tempat pakan dibuat agak lebih tinggi agar pakan yang diberikan tidak diinjak-injak. Untuk sapi dewasa, tinggi kaki tempat pakan 50 cm, tinggi tempat pakan 40 cm, sehingga total tinggi bagian depan menjadi 90 cm, lebar tempat pakan 40 cm, dan panjang menyesuaikan lebar kandang. Untuk sapihan sampai darah, tinggi kaki kurang lebih 50 cm, dan ukuran lainnya sama dengan sapi dewasa. Tempat air minum sebaiknya dibuat permanen dari semen berbentuk bundar tinggi 50 cm. Fasilitas yang diperlukan disediakan. Yang pertama, kandang sapi yang terbuat dari bahan kayu balok, batang kelapa, dan bahan lainnya yang kokoh. Untuk diameternya 10 cm x 12 cm. Ukuran panjang 200 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 130 cm. Lantai semen kasar atau tidak licin. Dinding terbuka berupa kayu palang, untuk diameternya 6 cm x 12 cm. Minimal sebanyak 3 palang setiap sisi. Yang selanjutnya, pintu keluar dan masuk dapat berupa kayu palang minimal 3 palang. Yang kedua, kandang kawin. Diusahakan kokoh atau kuat, dibuat dari bahan lokal, murah, dan dapat bertahan lama. Dinding terbuka, ukuran minimal 4 x 6 meter untuk kapasitas tampung 4 ekor, yaitu seekor pejantan dan 3 ekor betina. Menampung proses perkawinan pada malam hari untuk mengumpulkan betina yang birahi dan diperkirakan akan birahi dengan pejantan pada malam hari. Yang terakhir, kandang kawin sebaiknya disediakan tempat makan dan minum. Ketiga, kandang sapi. Untuk kelompok kandang dengan jumlah induk 50-100 ekor dapat dibuat kandang sapi berukuran 3 x 4 meter. Kandang sapi dibuat dari bahan yang murah harganya dan mudah diperoleh di sekitar lokasi. Kandang sapi disediakan tempat pakan dan minum. Dan yang terakhir, jika tidak memiliki kandang sapi, penyapihan dapat dilakukan dengan cara induk dan anak diikat terpisah. Diusahakan agar anak tidak dapat menyusui pada induknya selama 21 hari. Yang keempat, kandang pejantan. Kandang pejantan berukuran 3 x 4 meter, diusahakan kokoh dan kuat, dibuat dari bahan lokal yang murah dan dapat bertahan lama, dinding terbuka, lantai padat, dan terakhir disediakan tempat pakan dan minum. Yang kelima, kandang kawin. Letaknya berdekatan dengan kandang pejantan dimaksudkan apabila ada sapi betina yang birahi, tinggal memasukkan ke dalam kandang kawin dan pejantan dapat segera dikumpulkan bersamanya. Kandang sapi juga dibuat berdekatan dengan kandang kawin. Ini dimaksudkan agar anak yang disapi dapat terpisah agak jauh dari induknya yang dipelihara dalam kandang pemeliharaan. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ternak, dibuatkan drainase di antara kandang pemeliharaan untuk memudahkan pembersihan kandang dari kotoran sapi dan sekaligus dapat lebih mudah mengumpulkan untuk diproses dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik melalui pengomposan. Yang terakhir, rumah kompos. Untuk jumlah ternak 50-100 ekor diperlukan ukuran kotak tampung kotoran 6 meter x 4 meter x 1 meter. Yang terakhir, dibuat dari bahan lokal yang murah dan dapat bertahan lama. Tadi sedikit penjelasan tentang sistem kandang sapi. Maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan perbuatan. Saya Karintara Saranja sekalian dengan NIM 20030566025 mengucapkan terima kasih.